Yang saya hormati Kakan Kemenak Kabupaten Bojonegoro, Bapak Haji Abdul Wahid dan Bapak Haji Muhammad Zainal Arifin selaku PLT Kepala Subag Tata Usaha, sahabat-sahabat Bapak Ibu Panitia dan peserta yang sangat saya hormati. Perkenalkan, nama saya Afif Fuad Zaidi. Saya dari Situbondo di ujung timur Jawa Timur sana sebelum Banyuwangi. Kebetulan hari ini saya diminta oleh teman-teman di Jakarta untuk mengisi materi, salah satu materi di pelatihan Bapak Ibu sekalian di sini. Concern saya sebenarnya saya di digital consulting, saya CEO Avaya Indonesia yang bergerak di bidang digital consulting, serta saat ini saya menjadi salah satu tim asistensi untuk dicegah Densus 88 anti terorisme Mabes Polri untuk bidang kontra ideologi di media sosial. Saya organisasi di pengurus pusat gerakan pemuda Ansor, saya di Badan Cyber Gerakan Pemuda Ansor, dan saya mengelola warung untuk media sosial di Gerakan Pemuda Ansor. Saya kira itu pengenalan singkat saya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama. Saya kira ini sudah paham semua yang ada di depan saya. Sederhananya begini Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini dunia sudah bergeser kepada arah-arah digital. Dari yang sebelumnya konvensional, media cetak, televisi dan sebagainya, kemudian hari ini sudah bergeser ke media sosial, media elektronik. Apapun aktivitas kita saat ini pasti bersinggungan dengan media sosial. Tapi yang banyak Bapak Ibu temui di media sosial apapun itu, mau di Instagram, mau di Facebook, mau di Twitter, mau di TikTok, mau di YouTube, itu semuanya tidak datang secara tiba-tiba. Tidak datang dari kemudian mendadak diupload dan selesai viral, tidak. Ternyata ada satu skema bagaimana mengelola itu semua dengan tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang kemudian biasa kita sebut dalam dunia digital consulting adalah amplifikasi media sosial. Bagaimana mengamplifiat apa yang kita inginkan agar dijangkau oleh banyak sekali orang, audien, netizen. Jadi bagaimana amplifikasi media sosial ini berjalan dengan baik, itu ada manajemennya. Kebetulan concern saya di beberapa pendampingan untuk menjalankan amplifikasi media sosial itu di beberapa perusahaan multinasional di Indonesia, beberapa kementerian dan BUMN juga. Pertanyaannya apa itu amplifikasi? Saya pakai bahasa campaign agar nanti pahamnya sama ketika ini apa ya? Campaign itu kampanye, kita kayak orang kampanye aja gitu kan. Orang kampanye kan jualan sebenarnya itu. Kampanye di media sosial untuk menaikkan jangkauan pembaca, audien, untuk menaikkan engagement. Itu sebenarnya tujuan kita mengamplifiat pesan itu. Bagaimana amplifikasi itu sampai? Bagaimana agar sederhananya lagi konten kita itu banyak dibaca orang, banyak didengarkan orang, dan bisa-bisa di-share ulang oleh orang. Nah, ada kata kunci di sini yang penting yaitu engagement. Apa itu engagement? Itu ada parameternya. Parameter untuk mengatur keterlibatan netizen. Jadi nggak syukur rame, nggak syukur viral,
Makanya viralitas itu jangan lupa itu juga mengandung dua sentimen, ada sentimen negatif, ada sentimen positif. Hati-hati dengan viralitas itu. Viralitas tidak sama dengan ketersukaan. Jadi itu ada parameter untuk menghitung itu, namanya engagement itu. Kita bisa ngukur itu segimana viral ini, segimana rame ini, sentimennya nanti jadi sentimen positif atau sentimen negatif. Bahaya ketika kita karep untuk membaguskan apa yang kita kampanyekan di media sosial, tapi feedbacknya kemudian jadi negatif. Nah, untuk mengukur engagement itu kita pakai tools, pakai engine, pakai mesin. Namanya banyak sekali, ada yang sewa, ada yang beli untuk social network analytic itu yang SNE itu. Tapi apakah untuk semua stakeholder di Kemenak Kabupaten Bojonegoro perlu untuk punya engine NSE itu? Enggak juga, karena sampai hari ini pun saya yang concern di bidang digital consulting ini, saya tidak punya engine itu. Saya cukup sewa saja, karena kalau dibeli itu sekitar 16 sampai 32 miliar harganya. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita ingin menghitung engagement ini? Kita pakai manual, pakai query saja. Gimana caranya? Nanti ada tim kita yang akan menjelaskan itu. Bagaimana viralitas itu bisa dihitung. Sederhananya begini, Bapak Ibu dikasih satu program, satu misal acara ya, Tahun Baru Islam misalnya. Nah itu diupload bareng-bareng, kemudian menilai rame tidaknya itu gimana? Nah itu yang kemudian bisa dihitung baik manual maupun dengan social network analytic itu. Yang dikatakan viral itu seberapa banyak, yang dikatakan tidak viral itu seberapa banyak. Ada lagi yang paling penting adalah bahwa ketika kita menaikkan isu 1 Muharram misalnya, nah itu kemudian sentimennya mengeluarkan sentimen apa? Bagaimana feedback yang direspon oleh netizen dengan membaca, mendengarkan apa yang kita sebarkan itu, positifkah atau negatifkah? Sederhananya amplifikasi itu mencakup itu semua. Nah yang kemudian apa yang mau kita amplifiate itu di media sosial tentunya berupa konten. Udah paham semua, saya kira ini sering konten semua Bapak Ibu di sini. Dengan keperluan dan kapasitas masing-masing tentunya. Apapun itu, media sosial apapun itu akan berisi konten. Apa itu? Sebenarnya konten itu ya informasi yang disediakan di media sosial, apa yang ingin kita informasikan. Kadang kalau ibu-ibu itu lagi ngerujak nih, ya itu konten, ingin menginformasikan bahwa beliau itu sedang rujakan. Terlepas dari berguna atau tidak, informasi itu gak masalah. Yang jelas konten itu cuma berisi informasi yang kita sediakan di media sosial. Biasanya konten itu berisi paling tidak 2 hal. 1, itu ada caption atau narasi. Nah bagaimana mengelola narasi yang baik ini nanti kita bahas bersama. 1 ada narasinya dulu, baru ada videonya atau ada gambarnya. Kadang kalau sok-sokan misterius itu cuma foto bayangan terus captionnya, narasinya cuma tanda tanya. Mending kalau artis ini followernya cuma 20 itu tanda tanya, ini ngajak tebak-tebakan apa gimana? Tapi itulah kreativitas kita, dan konten ini tidak terbatas apapun. Media yang meme grafis, meme ya kalau kata orang. Meme itu gambar yang berisi pesan itu, terus infografis. Biasanya kalau kelembagaan seperti ini lebih sering mengeluarkan infografis karena panjang yang mau disampaikan.
Misal kayak Randon nanti yang kata Pak Kemenak tadi itu acara apa yang akan diadakan itu kan itu panjang. Kalau cuma meme sebentar sedikit satu kotak itu gak cukup, maka itu bisa dibentuk infografis yang panjang itu. Sering caption itu juga dari berita, captionnya ada narasinya terus ada berita yang kita kutip linknya. Konten itu isinya cuma narasi, media, selesai. Media itu apa? Foto, kadang video motion. Video motion itu video yang nggak pakai apa-apa gitu, cuma dia nggak ada narasinya, tapi ada pesan yang di dalam, itu namanya video motion. Apa syarat konten? Ya kita paham bersama sebenarnya, ini sudah menjadi kesadaran komunal bahwa konten yang kita rasakan senang, kita merasakan melihatnya itu ya konten yang informatif. Biasanya kalau ada informasi yang baru kita buru-buru nge-share ke yang lain. Proses nge-share ke yang lain ini tandanya yaitu konten menarik. Biasanya isi informatif. Informatifnya bersifat baru biasanya. Paling cepat informasi yang baru dan paling cepat itu gempa biasanya. Itu nggak lari, itu update status, Pak. Gempa loh ini, harusnya kan lari dulu ya, itu ngonten dulu kita. Gempa katanya. Setelah itu 2 hari nggak bales, itu kerobohan bangunannya ternyata. Lah, karena kenapa orang begitu? Karena dia secara alamiah dia akan suka untuk memberikan informasi-informasi baru kepada orang lain. Orang kecelakaan sekarang ditolong nggak? Enggak, difoto dulu, Pak. Terjadi kecelakaan, tolongnya belakangan. Takut kehilangan momen. Ini kan gimana? Kenapa? Informasi itu yang menjadi sangat penting. Maka banyak sebaran-sebaran hoax terjadi karena hoax itu berisi informasi yang kita minim pengetahuan tentang informasi itu, tidak tahu betul apa tidaknya, kita merasa ingin memberitahu yang lain. Akhirnya hoax itu menyebar kemana-mana. Orang jarang kalau lihat informasi itu kemudian di cross check. Ini jahatnya media sosial. Konten itu juga menarik. Jadi misal ada acara di apa kata Pak Kemenak tadi, tempat Gofan. Kemudian ada acara festival bersenji di Gofan itu. Kemudian Bapak Ibu itu foto dari jauh si Govannya itu. Kemudian dikasih caption itu festival bersenji. Fotonya udah dari jauh, buruk lah. Terus kita itu minta feedback apa oleh orang yang membaca itu? Dijawab, oh aja itu udah untung. Kok konten saya sepi ya? Kok nggak banyak yang like share ya? Lah kontennya kita seperti itu. Apa menariknya gitu? Festival bersenji iya, yang ngadain Kemenak iya, di Gofan ya iya, udah selesai. Lantas saya harus jawab apa gitu, harus komen apa? Oh gitu, atau kalau lagi itu kayak perempuan ngambek iye cuma gitu. Kita ngarep viral itu tapi seperti itu kontennya ya gak bisa. Menarik itu biasanya memunculkan ini mohon dicatat, logis di media sosial itu hanya memakan 30% dari ketertarikan kita. Hanya 30%. Ada festival bersenji, oke, itu informasi. Di Gofan iya, tempatnya tanggal sekian, oke, itu hanya makan 30% saja. Tapi emosional itu makan 70%. Jadi kalau mau ngonten itu usahakan ada sisi-sisi humanisme, sisi-sisi emosionalnya. Biar itu orang tergugah untuk merespon apa yang kita
kampanyekan itu di media sosial, apa yang kita upload itu di media sosial. Akan beda misalnya ada video ketika bersenji itu, tapi yang bagus ya, jangan yang kemudian kita cuma kasih caption, ya Allah kangen Rasul gitu. Ini kangen itu kan emosional, Bu. Daripada seperti tadi festival bersenji itu cari-cari narasi-narasi yang sifatnya emosional, karena emosional itu sangat memakan sampai 70% bagaimana orang mau berinteraksi dengan kita. Kalau kemudian konten itu sudah menarik, itu sudah menjadi algoritma, pasti kita akan juga ada feedback yang banyak. Ada lagi konten yang suka bikin penasaran. Sering nggak kita secara tidak sadar baca kejadian aneh di Indonesia, nomor 5 pasti akan bikin terkejut, padahal enggak isinya. Itu kekuatan caption itu. Udah tak baca-baca ternyata saya tidak terkejut. Ini yang kemudian bagaimana kekuatan itu. Saya belajar konten itu sampai ikut hypnowriting itu di Jogja. Bagaimana menghipnotis orang pembaca itu dari satu paragraf, 2 paragraf yang kita baca. Itu bisa dipelajari secara online, cari-cari sendiri bagaimana konten itu dibuat dengan baik. Pengetahuan baru itu juga. Makanya banyak konten itu dikasih dengan pertanyaan, tahukah Anda? Maka kognitif kita juga akan, oh iya ya, jangan-jangan saya nggak tahu apa ini. Ternyata setelah dibuka ya tahu-tahu aja gitu. Itu kekuatan bagaimana proses-proses konten itu dibuat. Kalau kita pertanyaannya selanjutnya mau buat konten itu gimana? Kadang kita bingung. Facebook ada, Instagram ada, walaupun sedikit followernya. Tapi apa yang mau kita kontenin itu kadang kita bingung. Apa ya? Ngupload apa ya? Kadang di posting pun itu masih masuk draft. Ini posting enggak ya? Cocok enggak ya? Sama lah prosesnya kayak perempuan ketika mau posting fotonya. Itu foto dulu 100, Pak. Dipilih 1 jam baru diupload 1. Maka tolong itu dikomentari, Pak, karena itu perlu perjuangan. Biasanya kalau kita bikin konten itu selalu kita riset duluan. Risetnya ya pas enggak di depan komputer itu tidak. Kalau kita mau ngupload, misal kita ada moderasi beragama yang dikampanyekan oleh Kemenang. Maka Bojonegoro itu punya Samin. Ada suku dengan kearifan lokal yang kemudian toleransinya itu sangat terjaga dengan baik. Gak mungkin dong kita ngupload toleransi dijaga dengan baik oleh suku Samin. Selesai, Pak, konten itu. Apa yang mau direspon dari konten seperti itu? Maka diperlukan riset sedikit untuk mendalami bagaimana Samin itu sampai hari ini toleransinya tetap terjaga, saudara-saudara kita yang di sana. Apa sebenarnya yang unik dari situ? Apa sebenarnya yang kemudian mereka bisa bertahan sampai hari ini? Nah, ketika ketemu risetnya dan kita list satu persatu, itu sudah bisa jadi konten yang judulnya tahukah Anda gitu. Atau 5 hal menarik dari suku Samin, nomor 2 pasti bikin kaget. Itu pasti rame, Pak. Karena orang juga akan bertanya, oh iya ya, ada apa ini dengan suku Samin? Nah, dari riset-riset yang seperti itu nanti kita olah. Kadang riset itu kita tidak hanya dari satu sumber. Ada 2-3 sumber yang kemudian kita olah dulu datanya.
Kalau kita tanya ke suku Samin misalnya, kita ambil contohnya yang paling gampang, ke orang tua itu ditanya ini dari tahun berapa ya ada di sini. Lantas kemudian beliau menjawab, itu jangan langsung dijadikan konten. Tanya lagi ke satu orang, ke tokohnya lagi, nah diolahlah, oh ternyata bener ya. Karena konten itu sekali upload dan rame, dalam 2 detik saja konten itu bisa tersimpan. Kita mau edit lagi, mau ulang lagi itu susah. Ya sekarang screenshot cuma pakai 3 jari selesai. Hapusan sudah, nanti mesti ada jejaknya. Nah, olah data itu adalah demi keamanan kita tidak ikut menyebarkan hoax atau menyebarkan berita yang salah. Biasanya konten yang menarik itu juga konten yang beda dengan yang lainnya. Diferensiasi ini akan sangat berdampak. Jadi orang itu disuguhi oleh konten A, kemudian ada konten Z. Itu akan menjadi menarik bagi audien yang melihatnya, bagi netizen. Makanya kalau ada pepatah Arab itu kalau pengen terkenal ya kencingi sumur tempat orang minum di situ, terkenal ya. Ada pepatah Arab lagi kalau santri biasanya yang sering dihafal, Khalif tu'raf, berbedalah kamu maka kamu akan terkenal. Makanya putra-putra yai itu bisa dipanggil si hilaf. Oh hilaf anak ini gitu, putranya yai, karena itu berbeda saja. Nah keperbedaan ini yang kita cari untuk agar konten kita itu bisa menyeruak di antara banyaknya konten yang lain. Coba cari konten-konten di Kemenak Kabupaten, akun ofisialnya Kemenak. Insya Allah itu sama dengan kontennya Kabupaten Bojonegoro. Isinya kotak, informatif. Yang komen gak ada. Atau yang komen itu sudah instruksi dari kepalanya masing-masing. Setor link berita komentar ya gitu. Cuma komennya bagus, mantap gitu. Masalahnya tak lihat-lihat ini orang Kemenak juga gitu. Lantas gunanya apa? Kita menyampaikan pesan itu kan untuk orang lain. Kita ada acara di sini itu buat untuk orang lain biar tahu juga. Nah ini yang baca teman kita sendiri, Pak. Ya kan sama-sama tahu. Sama aja kita sama-sama ikut seperti ini, kemudian jenengan foto saya sampai kirim ke sebelahnya. Ini kan enggak itu yang dimaksud amplifikasi. Makanya nanti ini akan juga berhubungan dengan siapa yang jenengan semua ikuti sampean follow. Kan biasanya orang itu kalau di follow balik. Kalau jenengan ngikuti Kemenak se-Indonesia Raya, Bu, maka sampean pesannya kemungkinan besar juga akan dibaca Kemenak itu. Padahal kita butuh moderasi beragama ini sampai kepada non-muslim, sampai kepada teman-teman kita yang kebetulan minoritas di Indonesia. Kalau saya tuh jadi kepala Kemenak, maka saya akan wajibkan itu follow 10 orang yang non-muslim, biar dibaca kontennya oleh mereka. Kita sudah bagus-bagus susah payah nih buat kampanye di Kemenak, buat program, saudara kita itu gak ngerti, Pak. Ini apa kerjaan Kemenak ini? Bukan gak kerja, tapi kerja kita itu gak sampai ke mereka. Oh padahal saya sudah share, kata Pak Kepala Kemenak ya. Padahal sudah wajibkan share ini semuanya di Instagram dan YouTube-nya teman-teman Kemenak se-Kabupaten Bojonegoro. Tapi kok tetap gak tahu Pak. Karena yang follow sama yang di follow itu sama-sama orang Kemenak juga. Jadi muter informasinya di situ. Itu nggak dibaca, oh udah tahu gitu aja nanti. Nah, makanya proses-proses kreatif konten ini harus dijaga betul. Gampangnya biasanya konten yang viral itu dia konten yang punya karakteristik. On the spot itu viral, rame gara-gara dia 7 keajaiban, 7 apa, semuanya diawali oleh angka-angka begitu.
Kalau banyak di Instagram, tahukah Anda, sampean klik profilnya itu akan muncul semuanya, judulnya semua tahukah Anda, Pak. Tapi rame. Kenapa? Karena karakteristik itu mudah dibaca, gampang kita. Kalau yang ibu-ibu itu pengen konten masak gitu dan dia proper di pemasakan itu dan betul gitu ya, takutnya kan asal resep itu udah banyak followernya tiba-tiba ngasih resep sembarangan itu di unfollow semua, Bu. Kecewa, itu udah masak-masak ternyata nggak enak. Lah kalau untuk konten masak aja nggak apa-apa. Ada yang seneng anaknya itu di videoin tiap hari, berangkat ngaji di videoin, pulang ngaji di videoin, gak apa-apa. Tapi minimal alhamdulillah nak berangkat ngaji ya, biar besok bisa doain saya kalau saya sudah nggak ada, kan bagus. Itu kan sudah dakwah juga, itu kan sudah konten juga, daripada tulisannya cuma berangkat ngaji tapi di videoin. Dilihat sendiri kenapa sih anaknya gitu, kenapa harus di videoin gitu. Kalau cuma captionnya itu berangkat ngaji, 30 menit kemudian dia video lagi ternyata anaknya pulang ngaji, dan itu dikasih caption pulang ngaji gitu. Terus kita harus menikmati anak Anda gitu, kok nggak ada pesan yang disampaikan. Videonya gelap lagi karena udah isya gitu ya. Nah, proses-proses kreatif, konten kreatif itu satu yang harus up to date. Makanya orang harus cepet-cepetan, ada momentum, kejar. Perjuangan, kesabaran, keikhlasan seorang Ismail, tapi diuploadnya 10 hari setelah hari raya kurban. Itu komennya telat, Bu. Harus up to date. Makanya orang yang kreatif itu banyak kontennya biasanya sering scroll TikTok, sering apa, jadi dia oh ini ada yang rame ya sekarang, jadi itu harus benar-benar up to date. Kalau nggak up to date jadi kelihatan lucu. Kita ngomong selamat bertugas PPIH yang hari ini lagi melayani para duyufur Rahman dengan video yang mereka bersusah-susah, tapi sekarang diuploadnya masalahnya sudah pulang semua. Ini kan sudah ya kemarin gitu. Nah, kondisi-kondisi saat ini itu harus, berarti dari banyak berita dari mana itu harus tetap kita perhatikan agar konten-konten kita itu selalu up to date. Nomor 2 ada proses-proses amati, tiru dan modifikasi. Gak apa-apa. Bapak-bapak punya, saya sebenarnya yakin dengan diri sendiri, kata si bapak-bapak ini, saya kayaknya bisa deh ceramah kalau kayak Gus Ikdam. Tapi yang gak pakai panggung terus bicara sendiri gitu gak usah. Ya cukup ini kok caranya santai atau apa ya, jenengan di musolahnya aja tuh pakai HP gini. Ceramah kok kayak mirip saya sama Gus Ikdam. Gak apa-apa, Pak, itu gak melanggar hukum. Tapi kadang-kadang kita cuma beda keyakinan saja gitu. Jenengan ngaku yakin mirip Gus Ikdam, kita enggak ya. Tapi gak apa-apa, ini soal dakwah, ini soal kampanye kita sebagai keluarga besar Kementerian Agama yang kita dituntut dalam tanda kutip menjadi wajib untuk terus berdakwah di masyarakat. Nah, kita tinggal mengamati siapa yang sudah viral, kita tiru gaya mereka, kalau kita sesuai dengan itu lalu modifikasi sedikit, jangan pekel-tiplek. Nah, proses-proses ini yang banyak dilakukan oleh semua orang. Kalau ada konten viral 7 hidden gem yang ada di Surabaya, oh tinggal rubah aja. 7 hidden gem yang ada di Bojonegoro, sama Pak judulnya, tapi isinya beda. Kita tinggal memodifikasi itu saja. Yang banyak juga kita harus lakukan dalam beramplifikasi media sosial itu yaitu reading the wave. Ikuti ombak kemana sekarang, ombak lagi besar di media sosial. Apa yang viral kita masuk ke dalam itu.
Ketika viral hari ini, misalkan ngerti yang 2 bulan sudah haji itu, Ibu. Kalah Pak Furoda itu, kalah sama dia. Ya kita ikut itu, tapi dengan kemasan yang lain karena rame, dan algoritma itu akan mendukung itu. Kalau ada torik 2 bulan, maka kemungkinan kita dibaca orang itu akan banyak. Apapun isinya itu, kita naikin ombak di situ. Viralitas itu kadang orang cuma numpang ombak. Ketika kemudian ini nih Salafi Wahabi ini itu yang paling pinter, dia naikin ombak itu. Apapun kejadian yang ramai, dia langsung keluar dalilnya, Pak. Ketika ramai perselingkuhan artis, dia keluar, Pak, di Salafi Wahabi itu hukum berzina gini langsung. Fotonya si artis itu pula gitu. Ini numpangnya itu kepinteran kalau Salafi Wahabi. Apapun isunya itu Salafi pasti punya dalilnya. Kita ramai-ramai PBNU soal tambang misalnya, pengelolaan tambang. Itu Salafi Wahabi sehari kemudian sudah banyak. Kayaknya itu serem, Pak, ayo ngobrol tentang tambang semua, saya videoin, saya viralin. Ini yang kemudian menaiki ombak itu sangat penting. Apa yang kemudian viral, silakan ikuti itu dengan semangat-semangat pesan dari konten-konten yang Anda buat. Sekali lagi, kalau bikin konten itu jangan sampai salah data, itu gak bisa, Pak. Sekali jenengan kirim hoax, maka berikutnya akun yang jenengan pakai itu akan dianggap sudah tukang sebar hoax. Jangan pernah ngupload hoax. Biasanya kalau kita tidak yakin apakah itu hoax atau tidak, gunakan cara-cara yang dalam tanda kutip licik tapi aman, dengan tanda tanya, apakah ini benar gitu kan. Gak nanya kita, Pak, gak nyebar hoax. Itu alasan orang gak yakin aja sebenarnya, biar gak ikut nyebar hoax, ditanda tanya. Masalahnya ini hoax yang kemudian jenengan share dengan tanda tanya, apakah ini benar? Sebelahnya juga yang follow jenengan ikut juga, apakah ini benar? Ternyata itu semua dia sama saja nyebar hoax, walaupun dengan narasi tanda tanya. Nah, tampilkan ciri khas dan persona yang jelas. Ini juga penting setiap jenengan agar beda. Ibu Kemenak itu lucu ya, kok tahu dari konten-kontennya? Ibu yang pegawai Kemenak itu kasihan ya suaminya. Lo kenapa? Marah-marah terus kontennya. Gak apa-apa, marah-marahnya jenengan itu memberkahi karena viral. Loh, Pak itu ya guru MTS itu pinter ya orangnya. Kok tahu? Iya, karena konten-kontennya sering nge-share video pendeknya dia itu menyampaikan 1-2 ayat. Nah, karakteristik itu yang kemudian timbul itu gampang buat viral. Nanya temennya, yang mana akunnya? Nambah followernya. Nah, persona ini yang kemudian menjadi penting, apalagi dalam ngerti tadi yang dibilang Pak Kemenak, ada satu penghulu agam, apa ya, tukang nikahkan orang itu apa namanya? Penghulu kan ya, betul ya? Yang dari Malang itu, Pak Anas ya, itu penghulu yang lain Semalang itu sampai minder ke beliau karena banyak orang kecamatan mana, kabupaten mana nikahnya minta dia, padahal kan sama-sama ada penghulunya ya. Itu kan nyakitin ke temennya. Kok saya gak laku ya? Loh, beliau itu cuma menikahkan 1 orang, tapi yang lihat bisa ribuan kali dibagikan. Kenapa? Gak kurang-kurang Pak penghulu itu yang nikahkan orang tiap hari, kalau udah musimnya itu bisa 3-4 kali, Pak. Tapi kenapa gak ada yang viral? Satu, boro-boro viral, di video aja enggak gitu. Kedua, Pak Anas itu punya karakteristik dan persona yang
jelas menasehati calon pengantin, nasihatnya juga lucu. Dia ngece gojlokin yang pengantinnya, tapi yang pengantinnya digojloki tidak marah. Nah, ini yang kemudian karakteristik ini yang dibangun, yang bisa bikin beliau itu viral. Itu dikasih berapa ya? Dikasih hadiah itu sama Gus Yakut itu kayaknya berapa puluh juta gitu dari viralnya dia. Nah, kita tinggal lihat apakah ini kita bisa seperti itu? Bisa. Ya nggak harus lucu. Di Aceh itu ada penghulu yang dia juga dapat penghargaan karena setiap dia mau nikahkan orang dia videoin. Tapi kayaknya di Bojonegoro itu nggak ada yang seperti itu. Itu naik sepeda pancal, udah hujan-hujan, dia medannya terlalu jauh, dia jalan kaki, kadang harus dijemput, di pulangnya harus diantar pakai tandu dan sebagainya. Apa yang dia mau tampilkan bahwa perjuangan penghulu itu sangat berat. Yang kemudian itu viral, kenapa? Karena menjadi terenyuh kita, emosional kita menjadi terbangkitkan gara-gara ngelihat videonya beliau bagaimana perjuangan penghulu itu. Nah, viralitas agar kita banyak follower, viral dan sebagainya itu juga faktor yang sangat menentukan adalah soal bagaimana konsistensi kita itu dibangun. Kita bikin konten bagus satu hari, Juli, September baru ngupload lagi. Ini apa ya gitu. Baru karena algoritmanya begini, konten jenengan bagus rame, itu kan banyak orang follow, tapi besoknya lagi jenengan tidak buat konten yang bagus juga, itu orang akan, oh ternyata ini cuma kebetulan saja dan saya akan unfollow lagi biar enggak penuh-penuhin medsos saya. Tapi kalau dia bisa tiap hari, 2 hari sekali dia ikut terus up seperti itu, naikin konten yang menarik, itu akan algoritma media sosial akan mendukung untuk itu. Harus konsisten, Pak, nggak boleh berhenti. Kalau sempet saya garap, kalau enggak ya enggak, jangan disempetin. Karena apapun yang jenengan lakukan, sebaik apapun kinerja jenengan Bapak Ibu semua di Kemenak ini, itu kadang tidak diapresiasi oleh masyarakat. Bukan masyarakatnya yang tidak suka sama jenengan, tapi masyarakat tidak paham apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Masalahnya di situ saja. Nah, kemudian kita masuk pada secara garis besar jenis amplifikasi itu. Amplifikasi positif yang pertama ya kita konten tentang ya Kemenak, program kerja, info, layanan dan sebagainya, itu masuk ke positif campaign, kampanye positif. Terus apa ada yang negatif? Ada. Pernah sering baca berita-berita soal Kemenak Bojonegoro yang agak tidak mengenakkan, yaitu termasuk dari negatif campaign. Cirinya biasanya konten itu benar negatif. Kalau kemudian saya bilang Pak Kemenak itu makannya banyak, itu kan gak ngenaki ya. Tapi apakah saya bohong? Tidak. Karena saya melihat sendiri satu waktu mungkin beliau sangat lapar misalnya dan makannya banyak bener. Ini gak bohong kalau negatif campaign, cuma tidak enak. Nah, biasanya negatif campaign ini benar kejadiannya, tapi di frame seakan-akan itu negatif. Bisa. Pak Kemenak makannya banyak, bisa kerja. Sebenarnya nggak ada hubungannya apa-apa. Kalau nanya Pak Kemenak bisa kerja, bisa.
Tapi kalau diikuti dengan satu narasi, Pak Kemenak makannya banyak, bisa kerja, ini kemana-mana sudah pikiran kita yang baca. Oh iya, ngantuan nanti kalau makannya banyak. Sesederhana itu sebenarnya, bagaimana konten itu bisa kita bawa itu mau kemana. Negatif konten bekerja untuk seperti itu, bukan hoax loh ya, tapi memang narasinya itu negatif. PBNU mengelola tambang, iya, tapi belum, masih ini mau rencana, dikasih jadi apa enggak ya kita enggak tahu. Kemudian bagaimana dengan isu lingkungan? Enggak apa-apa PBNU kalau ditanyakan PBNU bagaimana isu lingkungan, oh baik Pak beritanya. Tapi ketika ada PBNU mengelola tambang, bagaimana dengan isu lingkungan? Ini jadi negatif. Bener Pak mau ngelola tambang, tapi narasinya itu sudah enggak enak. Nah, negatif konten bekerja dengan seperti itu. Yang lagi rame sekarang misalnya air kemasan yang 1 kali pakai. Bagus. Kalau mau dijadikan narasi positif, bahaya BPA di galon isi ulang. Oh, jadi Liminerale itu jualan galon yang dia sekali pakai. Itu mau dijadikan positif. Tapi ini bisa dijadikan negatif kalau ini yang mengeluarkan jadi Aqua. Bagaimana dengan sampah kita? Kita bisa galon isi ulang itu sudah menghemat berapa sampah. Ini masih mau ada produk yang dia malah nambah-nambahin sampah. Jadi negatif, Pak. Jadi tergantung bagaimana kita itu menjalankan narasi yang tadi saya sampaikan di depan itu mau dibawa kemana. Itu sangat bisa. Yang ketiga biasanya ini terkena dengan operasi, ops. Ada amplifikasi yang ini memang bertujuan untuk ngegolkan sesuatu, baik itu positif maupun negatif. Operasi yang sangat pernah menggegerkan Indonesia, ops, kampanye media sosial, operasi itu pernah dijalankan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Biasanya operasi ini tidak hanya gara-gara ada kejadian viral, tapi yang ngadain op ini sampai membuat rekayasa sosial di bawah agar nanti bisa dibuat bahan untuk operasi di media sosial. Sampai kompleks seperti itu. Kita nggak perlu ini, tapi ini sebagai pengetahuan saja. Bagaimana kemudian kejadian di Garut ada banser yang membakar bendera Hizbut Tahrir itu? Itu apakah sekonyong-konyong banser bakar bendera? Tidak, itu hari santri Pak, dari Kemenak itu yang ngadain rame-rame. Yang kemudian 2 bulan sebelumnya kami dari Warum di Jogja itu sudah mendeteksi adanya pencetakan bendera hitam putih itu dengan masif 2 bulan sebelumnya. Bagaimana operasi ini dijalankan? Kemudian itu didistribusikan ke daerah barat. Ketika menjelang upacara Hari Santri Nasional itu kemudian ada oknum-oknum yang kemudian membagikan bendera hitam putih itu kepada anak-anak yang mau ikut upacara. Yang kemudian ketika upacara kagetlah panitia, kagetlah guru-gurunya, kok ada bendera ini. Kita bahkan sudah ada kesepakatan bahwa yang berkibar itu hanya bendera merah putih, bendera NU aja nggak boleh. Kemudian inilah, kemudian yang diharapkan nanti memang untuk dirampas. Nah, perampasan itu sudah di video bagi mereka, itu sudah siap-siap mereka. Nah, kemudian malah dibakar sama si banser itu di Garut. Yang kemudian itu di frame 1 jam setelah itu ada naik 60 akun besar di YouTube yang memberitakan banser membakar bendera tauhid. Selesai banser waktu itu. Menjadi rame gak karu-karuan. Kantor Ansor di berbagai kota kabupaten itu dilempari oleh Salafi, Wahabi, Hizbut Tahrir, FPI juga dan sebagainya. Hanya karena satu caption, satu narasi, satu konten di media sosial
Banser membakar bendera tauhid. Apa istimewanya caption itu? Jelas bahwa kemudian entah ada kontradiksi yang sangat jomplang. Banser yang menjaga kiai ini kok kemudian tega membakar bendera tauhid. Kemudian muncul perdebatan apakah itu bendera tauhid atau bendera Hizbut Tahrir, itu urusan belakang bagi mereka. Yang terpenting adalah viral dulu dan kemudian respon dari netizen ngamuk dulu. Ini bagaimana operasi media sosial, amplifikasi media sosial itu dijalankan. Sangat mengerikan sekali. Apakah kita butuh itu? Tidak. Apakah kita butuh negatif campaign? Tidak. Kita hanya membangun campaign-campaign positif itu untuk institusi kita ini. Ini yang kemudian banyak sekali kadang yang ditanyakan, bagaimana kita mengelola itu. Kita bukan berbicara antara person to person yang kemudian saya bikin konten dan saya upload. Kita berbicara soal institusi, bagaimana MTS ini, bagaimana MA ini, bagaimana satuan kerja ini di dalam lingkungan Kemenak ini membuat sebuah satu konsepsi besar tentang bagaimana kampanye digital, kampanye media sosial ini mau dibangun. Itu dari mana awalnya dan apa akhirnya nanti. Nah, misal gampangnya kita ambil MTS. MTS ini kita, apa tadi MTS apa yang bagus kata dipuji-puji Pak? Darul Istiqomah. Itu bagus. Nah, ini mau diapakan ini dari atau MTS negeri lah tadi yang disuruh berdiri ternyata kalah katanya. Itu kemudian gak apa-apa Pak, kalah sama Darul Istiqomah, tunggu sebentar lagi kita akan kampanye amplifikasi di media sosial. Oke, kita sepakat. Yang kemudian dimulainya dari mana? Kita tentukan dulu goalnya apa. Kita bisa omong-omongan dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, kira-kira ini apa yang kita bisa jual berupa prestasi ini yang harus orang itu tahu banyak kalau kita bagus. Nggak ada, oh selesai sekolahnya Pak kalau sudah nggak ada prestasinya. Pasti ada gitu. Ada gitu. Oh iya. Nah, keluarlah dari meeting itu, dari penetapan goal itu, kita dalam 1 bulan ini akan mengkampanyekan, akan mengamplifikasi anak-anak kita itu yang jago pidato bahasa Arab misalkan. Nah, ketemu nih dah. Kita mau ngamplifikasi apa? Biar nanti MTSN ini terkenal dengan anak-anak kalau masuk sini ahli pidato dan berbahasa Arab pula. Kadang kita cuma pidato itu, menang pidato itu cuma bawa piala. Orang nggak paham Pak dia itu pidato gimana. Oke, kita akan bikin goal itu. Nah, setelah itu kita bikin temanya apa? MTSN 1 Bojonegoro jago pidato bahasa Arab. Oke, maka isi kontennya nanti akan ada video anak-anak didik itu yang kemudian berpidato dan menggunakan bahasa Arab. Nah, setelah itu kita bikin storyboardnya, bikin abstraksinya dulu, bahwa tujuan kita untuk naikin ini apa, agar anak-anak itu suka juga kalau videonya dinaikkan, anak-anak suka kalau kemudian diapresiasi oleh gurunya, dan ini mau tahun ajaran baru, ini juga bisa untuk guide calon siswa-siswi baru juga di MTS, karena ngelihat kakak-kakaknya sudah pada pinter pidato bahasa Arab misalkan. Nah, kalau sudah storyboard itu sudah dibuat, maka kita akan lakukan kanalisasi. Ini mau jatuh di mana dulu nanti kampanyenya? Mau di medsos mana? Di YouTube, di TikTok, Instagram. Karena kenapa? Karena nanti akan berpengaruh kepada bagaimana kita akan mengelola konten itu. Kalau di YouTube bisa panjang, kalau di TikTok terbatas, apalagi di Instagram durasi itu akan sangat terbatas, maka disesuaikan. Oh gampang, nanti kalau kita mau turun semua di kanal beberapa media sosial, ambil video panjangnya untuk taruh di YouTube, sementara potong video-video yang bagus itu dari ceramah pidatonya dia, kita akan naikkan ke TikTok dan Instagram.
Nggak usah pakai sudah nggak muat pidatonya nanti lanjut part 2 gitu di TikTok. Nggak ada Pak pidato sampai part 2 di TikTok gitu. Ya cuma quote-nya saja dari pidato itu nanti kita potong. Tonton selengkapnya di channel YouTube NTSN, itu masuk akal baru. Nanti kita karena ingin ikut viral ada pidatonya anak-anak dipotong setengah, rame lanjut part 2. Ya enggak gitu modelnya. Nah, setelah storyboard itu dibuat, kanalisasi sudah ketemu, kita mau turun di mana di media sosial itu, maka ada persiapan-persiapan. Persiapannya apa? Satu, ayo bikin videonya dulu. Setelah bikin videonya, kita edit dulu. Edit ya, nggak boleh nggak diedit. Video diupload gitu. Waduh, videonya udah goyang-goyang, resolusinya rendah. Ini juga gimana yang mau lihat gitu. Nanti setelah ini mungkin kita akan belajar, teman saya itu yang bagaimana ngelola konten itu, garap kontennya, mau video mau gambar, itu nanti teman saya ahlinya. Itu dibagusin dulu, dikasih terjemahan. Bahasa Arab gak ada terjemahannya kan, dikasih terjemahan dulu di apa. Nah, setelah itu baru kita melakukan kampanye itu, upload di media-media sosial. Nah, setelah itu baru ada reporting, ini yang paling penting. Ada pelaporan yang bagaimana kampanye itu, amplifikasi itu dilaksanakan. Kita bisa sudah melaksanakan kampanye media sosial bertemakan pidato berbahasa Arab anak MTSN 1 Bojonegoro misalnya, dengan berapa kali campaign. Dalam 1 bulan kita melakukan 6 kali, berarti ada 6 video yang kita angkat. Nah, engagementnya berapa? Video ini sudah di posting ulang oleh begini, view-nya sudah begini dan segala macam. Nah, itu dilaporkan nanti sebagai apa? Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai tim konten untuk campaign media sosial. Ketika ditanya kepala sekolah, sudah kemarin amplifikasinya? Sudah Pak. Selesai di sudah, ini kan gimana? Rame Pak. Kan biasanya kita cuma jawab gitu. Rame yang lihat, alhamdulillah rame. Viral Pak. Di dunia profesional yang seperti saya jalankan seperti itu tidak bisa. Masa saya pernah saya sering di ICE Indonesia. Gimana Pak Afif sudah dilakukan kampanyenya? Sudah Bu, alhamdulillah lancar. Ya gak bisa. Apa? Ketika kita menjawab sudah, maka ada report, ada pelaporan yang kita lakukan itu. Nanti dianalisa, kenapa butuh laporan itu? Ternyata kalau yang pidatonya itu anaknya kecil, masih kelas 1, kelas berapa, itu rame. Kalau yang sudah gede itu gak rame loh yang nonton. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kita untuk campaign-campaign selanjutnya. Ternyata kalau di up malam, jam 10 malam, itu gak rame loh. Tapi kalau di up pas hari Minggu pagi-pagi, itu kok bisa rame. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan kita untuk melakukan amplifikasi ke depannya. Itu yang harus kita lakukan betul. Biasakan kita menjadi orang yang profesional dalam amplifikasi ini. Nggak bisa dibuat sembarangan itu. Pokoknya upload selesai. Saya harap tidak lagi konten itu hanya untuk menggugurkan tugas Bapak Ibu sekalian. Sudah diupload? Sudah. Beres Pak. Kasihan Pak Kemenak, gimana pidato saya tadi? Bagus, sudah di-share Pak, sudah rame Pak. Ya malam-malam gak bisa tidur ngeliatin, kok nol semua ya ginian. Kasihan. Nah, ini mungkin agak kompleks sedikit. Ini saya ambilkan dari salah satu amplifikasi media sosial saya. Makanya warnanya ungu seperti ini karena kliennya juga produknya itu ungu semua. Oh iya ya, ada kelewat ya. Apa saja yang dibutuhkan untuk itu? Biasanya kita punya manajer konten. Jadi satu sekolah, satu satker itu ada manajernya satu Pak, biar enak.
Gak ada bayarannya gak apa-apa, yang penting jadi manajer aja dulu gitu. Nanti ada copywriter, jadi bikin konten itu jangan satu orang, nanti satu lembaga kamu ya urusi konten, stres Pak, kasihan. Kok saya lagi gitu, nggak ada tunjangan, nggak ada apa gitu, mending dikasih laptop gitu kan, itu enggak. Tunjuk satu orang sebagai penanggung jawab. Kita sering bilang dalam dunia digital consulting itu jadi manajer konten. Apa tugasnya nanti manajer konten? Ya dia yang mempersiapkan dari setup, goal setup dari segala macam di depan itu semuanya beliau ini yang menyiapkan. Terus yang paling penting ada copywriter. Jadi si manajer konten nggak mikir lagi, captionnya nanti narasinya ya kamu yang buat ya, nggak usah saya lagi Pak, kan manajer. Ini yang pintar nulis nih Bu, buatkan ya narasinya. Sampean pokoknya tugasnya itu cuma nulis narasi saja. Loh, si ibu nanya deh, mau ditulis apa narasinya? Ya tonton dulu videonya Bu, nanti jenengan bisa menyimpulkan dan itu menjadi narasi. Ada tuh sudah yang copywriter. Terus ada lagi desainernya yang pinter-pinter gambar, sering bikin di Canva dan sebagainya. Di TikTok apa sih? Yang sering dibuat edit itu? Nah itu sudah, berarti kan pinter. Saya cuma mancing sebenarnya kan. Ternyata tahu semua gitu. Nah, itu ada timnya sendiri, desainer, ada videografernya, ada yang cuma buat buat meme dan segala macam. Kalau pokoknya ada PHBI, dia pasti yang bikin gambarnya, itu dia aja yang disuruh. Nah nanti kalau ada video, siapa yang sering edit di TikTok dengan apa yang tadi? Nggak ada yang jawab sudah. Nah itu saja. Nah nanti ada troops, ada pasukan. Kita sudah bikin manajernya keren, narasinya bagus, videonya bagus, yang ngupload 1, pengikutnya 20. Anggap baca semua, berarti cuma dibaca 20 orang. Itu kan eman-eman. Maka dalam satuan kerja seperti itu nanti apalagi sekolah ya tambah gampang, tambah banyak masanya gitu. Diwajibkan bagi murid untuk itu punya saya gitu. Jadi rame nanti. Nah pasukan ini penting Mbak, kita harus ngitung dulu ini mau dikemanakan. Kalau sedikit, kita satuan kerja itu sedikit, minta tolong satuan kerja yang lain. Ini udah susah-susah loh saya bikin, ini serius loh saya bikin kontennya, tolonglah sebar juga lah. Masalahnya disebarnya juga balik ke saya, ternyata temenmu cuma saya gitu kan, lucu kan. Nah kita harus berhitung betul troops ini akan seberapa banyak pasukannya yang mau kita jalankan. Teman-teman kita itu seberapa banyak sih yang konten. Kalau ketika viral dan hanya pakai 5 orang itu luar biasa, berarti yang 5 orang ini pinter, narasinya bagus. Kalau ada 100 orang yang kemudian mengupload konten kita tiba-tiba sepi, nah ini 100 orang dipertanyakan. Jangan-jangan narasinya cuma kayak tadi, pidato bahasa Arab selesai. Nah, terus report tools itu tadi, kita harus punya tools untuk melaporkan itu. Paling jadi 1 lembar 2 lembar aja itu. Nanti kita tulis sentimen netizen atas video ini itu apa. Alhamdulillah sentimennya positif. Apa sebenarnya positif? Di capture lah komentar-komentar orang. Luar biasa pinter ya, saya pengen anak saya disekolahkan di situ. Positif Pak, capture 1. Berarti campaign kita ada hasilnya. Ingat, amplifikasi tujuan di awal tadi itu adalah feedback dari netizen itu. Nah, negatif, ada negatifnya di mana? Oh ternyata ada negatifnya. Gak sopan bahasanya, gerak tubuhnya juga gak sopan. Dikritik orang. Itu kan menjadi satu laporan bagi kita untuk pertimbangan bagaimana campaign kedepannya itu bisa dilakukan. Dan yang terakhir, ini alur kerjanya untuk membuat skema konten itu bisa berjalan. Kita obrol-obrol. Ini sangat profesional dan ini gak saklek seperti ini ya. Nanti si Pak Manajer ini yang penanggung jawab ini ngomong, ini enak-enak apa ya?
temanya yang akan diangkat. Oh, ketahuan ini. Nah, kita mau tema ini Bu, sampai senang nulis, bikinkan abstraksi sedikit bagaimana nanti videonya itu harus dijalankan dan sebagainya. Oke, setelah itu dibuat, maka kita akan buat nih, ada yang namanya abstraksi dulu. Kita akan membuat video dengan tema seperti ini. POV-nya, point of view-nya itu mau kemana? Itu isinya berarti. Kita melakukan campaign ini agar memberikan apresiasi kepada murid. Kedua, menjelang tahun ajaran baru kita akan seperti itu ditulis. Nah, baru kita siapkan narasinya apa saja, kalau dibutuhkan video-video apa saja, meme-nya apa saja. Nah, baru nanti kita kelola konten-kontennya itu. Jangan biasa, kalian tahu ngedit video, iya, bikin video ini ya, caranya seperti ini. Bikinnya saya bisa, tapi isinya loh, mau diisi apa? Kadang seperti itu, Pak. Itu dibantu. Jangan orang bikin video juga isinya dari dia sendiri, itu jangan. Hargai kemampuan mereka itu, jangan ditumpuk-tumpuk. Nah, baru setelah video itu dibuat, grafis dibuat dengan narasi yang sudah disiapkan oleh si tukang nulis itu, maka kita serahkan ke manajernya tadi. Ini Pak selesai, coba dilihat dulu apa ada yang salah, apa ada yang nggak pas. Nanti dilihat tuh, oh ini kayaknya jangan nih. Kenapa? Orangnya udah lulus, ngapain dibuat video kalau udah lulus? Nah, oh ini ada tipu sedikit, ada salah ketik, ada salah apa. Manajer itu yang kemudian oke, sudah fix semua, jalan. Kita ini sebar di tugasnya ente di YouTube, ini tugasnya ente di TikTok, ini tugasnya ente di IG, ini tugasnya ente di Twitter. Jalan semua sudah. Setelah itu kita tinggal monitoring itu saja. Oh, yang mana nih yang rame? Oh, mana yang sepi nih? Jangan gitu dong narasinya, terlalu arogan, gak santun, diubah. Oke Pak, saya take down dan saya akan up ulang. Itu tugasnya manajer. Baru nanti kembali lagi ke reporting itu yang tadi. Bagaimana kita sudah kerja itu harus ada reportnya, harus ada buktinya kalau kita ingat media sosial itu ilmiah, bisa dihitung, nggak bisa asal klaim kita rame enggak. Nah itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, penjelasan singkat tentang bagaimana amplifikasi ini secara sederhana kita bisa lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin ada, ini ada sesi tanya jawab, gak apa-apa asalkan ada yang nanya aja. Nah dibuka nggak ada yang nanya kan percuma Bu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas pencerahannya hari ini. Yang ingin saya sampaikan, memang untuk akun-akun yang sifatnya ofisial kelembagaan dari KUA maupun dari Kemenak itu lebih banyak memang informatif. Jadi memang terkesan itu kaku. Pertanyaan saya itu sebaiknya memang untuk yang akun dari lembaga itu memang semestinya begitu, yang resmi-resmi, atau memang yang receh-receh. Tadi kan sekarang ini kan yang viral itu kan yang receh-receh kayak gitu kan itu ya. Sehingga kita dalam membawa nama lembaga itu sebaiknya kita bawa seperti apa karakter akun dari lembaga, baik KUA maupun Kemenak atau madrasah, supaya nanti begitu mengenal tentang akun lembaga itu memang karakternya berbeda dengan akun yang sifatnya personal kayak gitu ya itu. Ini supaya nanti kita mempunyai cara pandang terhadap akun itu sehingga nanti kita bisa
membranding agar viral itu nanti seperti apa, nanti akan kita bawa seperti apa karakter dari akun itu, apakah hanya sekedar seperti kegiatan seperti ini hanya pelatihan, tapi kita memang kalau hanya informatif itu ya orang nggak akan lihat. Tapi saya tertarik dengan tadi penjelasan supaya bisa menarik orang itu ya harus pinter-pinter untuk membuat caption ya. Jadi karakter akun lembaga itu sebaiknya bagaimana. Terus kemudian yang kedua, untuk belajar tentang apakah akun mana di Indonesia ini di bawah bimbingan dari panjenengan itu mungkin bisa ditunjukkan supaya nanti kita bisa melihat akunnya lembaga mana atau yang itu bisa kita jadikan sebagai inspirasi bagi kami untuk membaca karakter akun yang mudah untuk bisa viral atau disukai oleh banyak orang. Matur nuwun. Saya langsung jawab aja satu-satu atau memang satu pertanyaan saya enggak, Bang. Yang pertama soal karakter akun. Ini menyangkut tentang institusi, kelembagaan, sementara menjadi maklum bersama kalau akun itu punya lembaga pasti isinya informatif, kalau enggak info pelayanan, dan itu ya gitu-gitu saja. Apakah kemudian itu menjadi satu alasan bahwa akun itu sepi? Tidak. Masalahnya kalau ada info pelayanan itu hanya gambar kotak, tulisannya kecil-kecil. Itu orang buka di zoom dulu, baru kelihatan tanggal sekian nih, gitu. Itu apa nggak bisa dibuat video motion menarik? Nanti mungkin dijelaskan setelah ini ya apa itu video motion. Itu tinggal dirubah aja sedikit, isinya sama info pelayanan, tapi bentuk kontennya beda. Dan itu tetap sopan dan itu tetap serius. Tapi dia jadi video yang loncat-loncat gitu, ting 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 gitu. Tanggal sekian ada, itu kan gampang Pak buatnya, itu di HP bisa. Tidak menutup kemungkinan bahwa kelembagaan pun akan bergaya seperti itu tetap pada pakem, itu sopan. Tapi cuma medianya itu yang biasanya pakai meme grafis kaku itu nanti bisa dibikin lebih fresh. Nah kecuali memang ada yang gak bisa di freshkan seperti itu Pak, dan memang harus kaku. Seperti ucapan bela sungkawa, jangan sampai di video motion Pak. Ini hidup lagi orangnya ini kok malah gerak-gerak. Itu gak bisa. Misal kalau cuma apresiasi kepada ini sudah itu kan bisa bagus, keluntung gitu keluar itu kan kayak video itu. Itu gampang saja, buat di TikTok, upload di TikTok, simpen, baru taruh di Instagramnya, udah bagus kayak gitu. Nah terus yang kedua soal apa sih contoh akun itu yang baik, contoh akun yang bagus secara desain, secara caption untuk kita pelajari. Kalau kita bahas sekarang, kasihan teman saya yang belakang, karena itu materinya dia. Ntar lagi, nanti dia semangat sudah tahu, sudah dijelaskan tadi kan, gak enak saya. Itu nanti di situ. Tapi paling tidak bagaimana pengelolaan media itu. Misal dulu NU online ya, kalau sering baca-baca NU online itu kan sudah bagus Pak, daripada tahun-tahun kemarin nih, karena itu yang ngisi sudah lain perspektif ya. Tetap akun NU tapi kita bisa enak bacanya. Dulu kan orang males Pak baca-baca akun seperti itu, tapi sekarang sudah bisa. Mungkin seperti itu Pak. Lagi mungkin masuk berdiri. Pangapunten Pak, nyunisin. Saya ndak
tidak bertanya, ini usul saja. Ini usul saja kepada teman-teman di ruangan ini. Misalkan ini kan banyak sekali, saya lihat seandainya dibuatkan grup WhatsApp gitu, misalkan bisa jadi ini, kalau kita punya konten punya apa di share ke grup, tolong bantuan like, bantuan komen, itu bisa jadi kekuatan yang luar biasa ya. Tapi ya semuanya, kalau misalnya Pak Tukin share, ya kita bantu like, kita bantu subscribe gitu. Kalau jenengan yang kirim di grup ya, kita bisa jadi kekuatan yang hebat ini, kira-kira gitu. Punya pasukan gitu kita. Gitu aja. Matur suwun. Mas siapa namanya? Pak siapa namanya? Maaf, saya Mursyid As'ari. Jadi Pak Mursyid itu dari tadi diem-diem mikir enaknya gimana ini. Itu sudah next level dari orang nyimak pelatihan ya. Diomongin itu saya gimana enaknya biar banyak. Gak apa-apa mas, salah satu seperti itu memang ya gitu mas, saling follow, saling bantu dulu, saling support. Ini ada satu fakta menarik bagaimana Salafi Wahabi, karena saya di anti terorisme. Sebenarnya mereka itu kecil, tapi di media sosial, gila banget itu. Nggak ada Kiai NU, mohon maaf dengan segala hormat, yang bisa mencapai follower menyaingi ustadz-ustadz Salafi Wahabi. Kita paling besar di NU itu setelah Hanan Ataki hijrah ke NU. Aslinya dia Salafi. Itu banyak banget, jutaan itu, ada 9 juta pengikutnya. Nah di kita itu nggak ada. Kenapa? Karena dari beberapa yang saya wawancarai itu dari mereka mewajibkan, ini wajib loh hukumnya, berarti kalau wajib nggak dilakukan itu dosa, untuk berkomentar, untuk membagikan ulang dari setiap konten temennya sendiri. Itu banyak banget di media sosial dan jadi rame gara-gara algoritma media sosial itu begini. Kalau dia banyak komentarnya, maka sama si media ini, sama si Facebook misalnya, itu akan dimunculkan. Kalau sepi ya tenggelam saja. Tapi kalau satu hari dia bisa komen sampai 50 orang, di TikTok itu muncul terus Pak. Di Instagram itu akan muncul di explore. Nah, kenapa mereka? Karena banyak yang komen. Coba lihat komen Salafi Wahabi itu anggotanya semua, Pak. Itu yang membantu mereka. Jadi jihad bagi mereka itu sudah jihad media sosial, wajib hukumnya setiap. Kita kan enggak. Kayaknya itu gengsi banget ya loh, lihat temen subscribe ya gitu. Itu masih, ini teman sendiri loh Pak. Satu satuan kerja loh malah loh. Itu masih ada pikiran subscribe enggak ya gitu. Kenapa gitu loh? Bayar yo enggak, capek yo enggak. Kok kayaknya harus dengan pertimbangan yang berat gitu. Itu bagus, saya kira Pak Mursyid ya, bisa diaplikasikan. Itu kalau ada yang nggak subscribe itu diomongin aja gitu. Ada masalah apa Bu gitu aja. Kok kayaknya sentimen sama saya sampean gitu. Jadi mungkin itu nggak ada lagi kan ya? Nggak ada ya? Nggak ada ini kayaknya. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi itu hanya awal dari bagaimana amplifikasi itu di. Gus nambah. Oh iya. Halo. Yang mana Kak? Nambah. Oh iya. Mohon maaf Gus. Iya siap. Amplifikasi itu kan tadi dengan sebutkan feedback dari netizen ya. Feedbacknya itu apakah harus berupa komentar ataukah view atau like? Saya pernah bikin video di TikTok pembinaan keluarga sakinah yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Langitan. Itu dilihat 10.000 orang. Nah, maksud saya apakah ini termasuk feedback
Kalau yang komen, yang like mungkin sedikit, hanya sekitar 61. Nah, pada saat yang lain saya juga bikin video yang merupakan tugas kami di KUA. Itu tidak banyak yang melihat, hanya sekitar 200 sampai 300 gitu. Nah, perbedaan yang melihat antara satu konten dengan konten yang lain ini kenapa? Apakah karena kontennya kurang bagus atau gimana? Saya coba juga di YouTube, saya punya channel YouTube, itu pun tidak banyak yang melihat, ada 160 sekian. Nah, pertanyaan saya tadi itu, apakah amplifikasi konten itu feedbacknya berupa komentar ataukah hanya view? Terima kasih. Terima kasih. Feedback itu adalah umpan balik. Umpan balik itu ketika orang itu merespon. Merespon itu apa saja, bisa like, bisa dislike kalau di YouTube, bisa berkomentar, bisa repost, atau bisa dilaporkan. Ya itu kan feedback juga, ini kok ngeselin nih, laporkan aja ini biar tumbang akunnya. Jadi kita hanya melihat respon itu dari engagement itu, nanti bisa dihitung apa itu exposure di belakang nanti, apa itu engagement, apa itu view. Nah, ketika ini gak ada yang komen tapi banyak yang lihat, ini banyak yang komen tapi sepi, banyak tuh yang komen tapi yang lihat sedikit. Satu, kita harus melihat bahwa media sosial itu adalah yang paling fair daripada kita sendiri, Pak. Itu jujur. Ada orang gini ya dilaporkan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Banyak orang itu melihat tapi tanpa komen, konten sampean itu pasti lurus, Pak. Iya kan? Bagus, tapi lurus-lurus aja. Ya saya senang, tapi saya nggak mau komentar, apalagi yang memang kayak gitu kok. Iya kan? Pasti bagus tuh. Nah, tapi kalau ada perbedaannya dikit, Pak. Misal di captionnya ditaruh kata-kata yang menggelitik, atau kata-kata yang lucu, atau yang bikin penasaran, atau mengandung tanya, itu akan banyak, Pak. Selain banyak yang view-nya juga, dia akan banyak komentarnya. Kalau gak percaya, jenengan upload di TikTok, atau kalau TikTok berupa video atau gambar dikasih sound aja. OTOT, paham OTOT enggak? Apa itu yang bala-bala? Nah, Pak Wan, kalau gak percaya coba jenengan upload bala-bala gitu, selesai, Pak. Itu siapa yang mau komen? Saya pernah nyoba ya di Twitter saya itu. Kalau ini di daerah kalian jajanan ini apa ya namanya? Ternyata ratusan orang, Pak, dan jawabannya beda semua. Itu sama kontennya si bala-bala itu, Pak, tapi narasi kita cuma beda. Nah, yang kasus yang pertama, kenapa dia banyak view tapi tidak ada komentar? Karena lurus aja, Pak. Dan yang kedua, kenapa ada satu konten yang rame antara yang komen tapi view-nya tidak setinggi itu? Pasti di situ ada hal, kita membuka ruang dialektika di situ. Ada kemudian kesempatan orang untuk mempertanyakan, mendukung dan sebagainya. Nah, apakah konten itu di normalnya dikatakan rame berhasil? Kalau rumus yang kita pakai itu biasanya itu harus lebih dari 30% dari jumlah follower kita. Kalau followernya 10, Pak, ya susah itu dihitungnya nanti. Ada satu udah syukur itu, Pak, yang komen. Tapi kalau followernya 30.000, maka dikatakan rame kalau dia lebih dari 90
orang kalau kita ambil persentase yang paling tinggi. Kalau 30.000 saya harus dikatakan konten saya ini berhasil kalau harus yang komen atau share atau apa itu lebih dari 100. Kita harus punya skala sendiri seperti itu. Kalau kita belum punya tools analitik itu. Mungkin begitu Pak, terima kasih. Gak ada lagi ya? Oh ada lagi. Silakan. Pakai mic saya. Terima kasih. Ini sesungguhnya nggak tahu ini dibilang lucu atau enggak ya Gus. Tetap saya tanyakan. Ini sebagai obat penasaran Gus. Jadi ketika kita melihat di TikTok atau di apalagi ya di seperti itu ya Gus. Ada konten-konten itu kalau kita melihat ada orang yang bisa menghasilkan uang dari itu Gus. Nah itu penjelasannya seperti apa Gus? Saya penasaran Gus, kan kemarin itu ada konten yang memasak gitu sampai bisa beli mobil sampai kayak gitu. Ini penasaran aja Gus. Saya belum pernah sampai ke ya. Itu aja Gus. Makasih. Ya, ini sudah ada 2 orang yang diam-diam mendengarkan dan berpikirnya sudah jauh. Tadi ada yang kepikiran bikin grup WA. Ibu kita ini, waduh, ini bisa nggak ya ngasilin uang ini? Kita belajar konten tapi udah kepikiran bisa. Jawabannya bisa. Bisa dilakukan oleh kita semua, bisa. Facebook ada Facebook AdSense yang itu beriklan, bisa didaftarin akun kita, tapi view-nya harus tinggi. Itu bisa Bu. Nanti mungkin di berikutnya saya minta teman saya itu untuk jelasin itu. TikTok itu juga bisa. Tapi jangan yang kayak kebanyakan itu ya kalau di TikTok. Kalau di TikTok bisa lewat gift, bisa juga jadi afiliator. Jadi jenengan suka masak, upload saja dengan niat ikhlas untuk membantu ibu-ibu yang nggak bisa masak. Yang kemudian konten jenengan rame, kemudian ada satu produk makanan bahan yang kemudian menghubungi jenengan, Bu, kalau masak karena kontennya jenengan rame, pakai produk penyedap saya ya. Setiap jenengan konten masak saya bayar 10 juta, tapi jenengan harus, saya kalau masak dipakai ini nih yang enak. Endorsement seperti itu bisa. Yang kemudian nanti di Twitter ada juga AdSense sekarang di Facebook itu yang gila, emak-emak itu beneran ibu-ibu itu puluhan juta loh dapatnya untuk seperti itu. Kalau di TikTok yang AdSense-nya gede itu Pak Mursid seperti bapak itu tadi. Itu kontennya penting gak penting tapi dia bisa kaya banget dari situ. Nah, apakah bisa? Sangat bisa. Tapi yang penting itu dulu, jangan ngelompat. Kita bener dulu bikin konten, manajemennya bagus, nanti itu akan ikut sendiri Bu. Jangan berpikiran dulu gimana saya cara dapat AdSense. Nggak ada. Atta Halilintar itu nggak cita-citanya bikin kayak itu, cuma dia gila aja gitu. Apa-apa dia videoin, ternyata rame, YouTube-nya besar, banyak yang ngikuti, kemudian dia bisa kaya dari situ. Kalau pengalaman pribadi saya di Twitter itu saya juga mendapatkan AdSense dari tweet-tweet yang saya buat. Tapi nanti itu biasanya berbatas Bu. Jadi kalau gak sampai sekian itu gak bisa diambil. Jadi harus berapa puluh dolar dulu minimal nanti bisa diambil. Kalau jawabannya sekali lagi bisa, sangat bisa Bu, tenang saja. Jenengan masak aja yang banyak itu di videoin. Terima kasih. Sudah tidak ada lagi ya?
Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga belajar kita bersama hari ini membawa manfaat dan bisa barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik untuk Bapak Ibu peserta pelatihan cyber security untuk